action, let's go. 저 건물을 찾으러. Let's go. 저 건물을 찾으러. Nama saya David Rafael Hutapea, NIM 111230174, ingin menjelaskan mengenai pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan beku atau sedimen yang berubah bentuk karena suhu dan tekanan. Disebut batuan metamorf karena pada proses ini batuan metamorf ini mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini mengubah bentuk induk menjadi batuan sedimen, yang nantinya akan memiliki karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan batuan sedimen. Lalu saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya batuan metamorf. Yang pertama, adanya batuan induk. Jadi batuan induk itu adalah batuan yang jenis pertama kalinya disebabkan oleh faktor tertentu. Yang kedua, batuan induk tersebut mengalami proses metamorfosisme baik suhu ataupun tekanan. Yang ketiga, batuan protolit akan mengalami perubahan dari bentuk dan karakteristik. Yang keempat, terbentuklah batuan metamorf. Ciri-ciri batuan metamorf. Ada beberapa ciri yang membedakan batuan metamorf dengan batuan lainnya. Di antaranya adalah 1. Warna batuan metamorf. Proses terbentuknya batuan metamorf yang berbeda dan beragam pada akhirnya menghasilkan warna batuan yang bervariasi juga. Beberapa warna yang tertera adalah feldspar, mica, dan kuarsa. Kuarsa memiliki warna putih bening atau putih susu yang tidak mempunyai belahan, sedangkan mica mempunyai belahan dengan warna putih yang diberi nama moskovit, sedangkan kalau warnanya hitam bernama biotit. Feldspar memiliki ciri tertentu pada belahannya. Bila belahan tersebut lurus dengan warna merah seperti daging disebut ortoklas, tapi jika belahannya terbentuk kristal serupa dengan warna putih bernama plagioklas. Yang kedua, struktur batuan metamorf. Dilihat dari strukturnya, batuan metamorf juga memiliki ciri tersendiri. Terdapat 2 struktur dalam batuan ini, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi merupakan suatu lapisan yang terdapat pada batuan metamorf dan memiliki bentuk berupa layaknya sebuah belahan. Sedangkan non-foliasi merupakan suatu batuan metamorf yang tidak mempunyai lapisan atau belahan. Jadi batuan ini tidak terlihat penjajaran mineralnya. Yang ketiga, bentuk kristal batuan metamorf. Jika dilihat dari bentuk kristal yang ada di dalam kandungan batuan ini, maka akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu iohedral, subhedral, dan anhedral. Iohedral merupakan bentuk kristal yang paling sempurna di antara kristal yang lain, dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur oleh bidang kristal yang ideal. Sedangkan subhedral, kristalnya dibatasi oleh bidang-bidang kristal yang tidak begitu jelas, sebagian teratur, sebagian juga tidak teratur. Dan terakhir, anhedral merupakan kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat yang tidak teratur. Ready for action, let's go. Selanjutnya adalah karakteristik batuan metamorf. Yang pertama ada batuan metamorf pelitik. Batuan metamorf pelitik berasal dari batuan yang mengandung komposisi A12O2, K2O, dan SiO2 yang biasanya terdapat pada lempungan seperti batu lempung, batu serpih, dan batu lumpur. Batuan jenis ini kebanyakan bertekstur skistosa, contohnya sekis, batu sabak, dan lain-lain. Yang kedua ada batuan metamorf kuarsa feldspatik. Batuan metamorf kuarsa feldspatik berasal dari batuan yang mengandung SiO2 tinggi, MgO, dan FeO rendah, yang biasanya terdapat pada batuan pasir atau batuan beku felsik seperti granit, riolit, dan menghasilkan batuan bertekstur, bukan skistosa. Yang ketiga, batuan metamorf karbonatan. Batuan metamorf karbonatan berasal dari batuan yang mengandung komposisi CaCO3, MgO, SiO2, dan Al2O3, seperti batu gamping, dolomit, dan menghasilkan batu marmer, mineral tremolit. Yang keempat, batuan metamorf basa. Batuan metamorf basa berasal dari batuan yang mengandung SiO2 sekitar 50% atau batuan basa yang disebut metabasite. Apabila batuan asal banyak mengandung MgO, FeO, CaO, dan Al2O3, maka akan menghasilkan mineral klorit, actinolit, epidot, dan hornblenda. Jika T lebih tinggi, maka akan muncul klino dan ortopiroksen dan plagioklas.
Yang kelima, batuan metamorf ultra basa. Batuan metamorf ultra basa merupakan batuan yang dihasilkan dari proses metamorfosa pada daerah yang mengandung glaukovan dan menghasilkan serpentinit. 물을 찾으러 Untuk yang selanjutnya adalah contoh batuan metamorf. Yang pertama, filit, tersusun atas komposisi mika dan kuarsa. Biasanya batuan ini memiliki butiran yang halus berwarna merah, kehijauan dengan ciri khas terbelah mengikuti permukaan gelombang. Yang kedua, filonit. Batuan ini memiliki butiran medium coarse grained berwarna abu-abu, coklat, hijau, biru ataupun kehitaman dengan ciri khas permukaan yang terlihat berkilau. Yang ketiga ada gneisa atau gneiss. Biasanya batuan ini memiliki butiran yang medium coarse grain berwarna abu-abu dengan ciri khas kuarsa dan feldspar berselang-seling dengan amphibole dan mika. Yang keempat adalah hornfelsik atau hornfels. Batuan ini memiliki butiran fine grained berwarna abu-abu, biru kehitaman, ataupun hitam dengan ciri khas bertekstur rata dan lebih keras dari glas. Yang kelima, marble atau marmer. Batuan ini memiliki butiran cross-grained berwarna aneka ragam dengan ciri khas butirannya seperti gula pasir yang bereaksi dengan HCl. 물을 찾으러